Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di APEC House. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas peningkatan kerjasama kedua negara di berbagai bidang. Salah satunya ialah komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan kerjasama dengan negara Pasifik, termasuk Papua Nugini. Indonesia dan Papua Nugini terus berupaya meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Papua Nugini di APEC House pada Rabu 5 Juli 2023 yang membahas berbagai bidang kerjasama kedua negara tersebut. Indonesia dan Papua Nugini juga telah sepakat untuk menyusun peta jalan kerjasama pembangunan untuk 5 tahun ke depan. Dalam bidang pelayanan, Indonesia akan segera melakukan renovasi fasilitas rumah sakit Port Moresby, pembangunan posko damkar, pengelolaan sampah di Vanimo, pembangunan sekolah di Watung, dan peningkatan beasiswa pelajar di Papua Nugini. Dalam pertemuan bilateral tadi, kami membahas beberapa hal. Yang pertama, Indonesia berkomitmen meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Pasifik, termasuk PNG, dan kami telah sepakat menyusun roadmap kerjasama pembangunan untuk 5 tahun ke depan. Indonesia juga akan segera memulai renovasi fasilitas rumah sakit di Port Moresby, pembangunan posko damkar, pengelolaan sampah di Vanimo, pembangunan sekolah di Butung, dan peningkatan beasiswa pelajar PNG. Sementara itu, dalam bidang ekonomi, Indonesia dan Papua Nugini akan mendorong kelanjutan pembahasan Provincial Trade Agreement, pembentukan Business Council, kunjungan misi dagang dan investasi, partisipasi BUMN Indonesia dalam pembangunan jalan raya di Papua Nugini. Presiden menyampaikan perdagangan Indonesia dan Papua Nugini pada tahun 2022 meningkat tajam hingga 300 juta US dollar. Terkait konektivitas dan pembatasan, Presiden Joko Widodo menyambut baik sejumlah kebijakan dan pembukaan aktivitas di perbatasan, seperti pembukaan rute pelayaran Papua Nugini Express, pembukaan rute terbang Denpasar Port Moresby, ratifikasi Basic Agreement on Border Arrangement, hingga pembukaan kembali pos lintas Kow Wutung. Presiden Joko Widodo pada Kamis 6 Juli 2023 meresmikan Bandar Udara Ewer di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Presiden juga berharap dengan kehadiran Bandara Ewer ini dapat meningkatkan ekonomi dan potensi wisata di Kabupaten Asmat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis 6 Juli 2023 meresmikan Bandar Udara Ewer di Kabupaten Asmat, Papua Selatan guna melayani kebutuhan transportasi, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Asmat. Bandara Ewer akan menjadi titik sentral yang sangat strategis untuk melayani penerbangan penumpang maupun barang dari dan ke bandara yang lebih besar, seperti Timika dan Merauke, maupun menuju bandara yang lebih kecil di wilayah pedalaman Papua. Presiden Joko Widodo mengatakan konektivitas atau keterhubungan antar wilayah, antar kabupaten, antar provinsi, hingga antar kepulauan menjadi hal penting yang terus ditingkatkan oleh pemerintah sehingga mampu untuk mempercepat pengiriman logistik. Presiden juga berharap dengan kehadiran Bandara Ewer ini dapat meningkatkan ekonomi dan potensi wisata di Kabupaten Asmat. Ini penting sekali, konektivitas, keterhubungan antara sebuah wilayah, baik itu kabupaten, provinsi, maupun pulau, karena akan mempercepat mobilitas orang dan mobilitas barang, dan akan membuka isolasi, akan mempercepat kiriman-kiriman logistik. Pada kesempatan yang sama, Menhub menyampaikan pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi di Kabupaten Asmat ini merupakan komitmen pemerintah dalam pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Papua Selatan. Tujuan yang sudah dilakukan selain dari penerbangan bandara besar, yaitu dari Timika dan Merauke, juga ke daerah yang lebih pedalaman. Ini menjadi titik sentral dan menjadi titik logistik yang sangat strategis.
Bapak Presiden yang kita hormati bersama, bahwa dengan adanya bandara ini tentu membangkitkan ekonomi yang ada di Asmat dan memudahkan suatu kegiatan kemasyarakatan yang ada di Asmat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri acara penganugerahan Padma Mitra Award 2022 yang diselenggarakan oleh Forum CSR Indonesia di Sohana Hall, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Wapres menuturkan 3 syarat agar penyaluran program CSR dapat ditingkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong optimalisasi penyaluran program tanggung jawab sosial atau CSR perusahaan ke berbagai sektor seperti kemiskinan, pemberdayaan, dan pendidikan untuk membantu mengatasi persoalan sosial masyarakat. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyampaikan 3 syarat yang dapat dipenuhi setiap perusahaan agar penyaluran program CSR dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diutarakan Wakil Presiden saat menghadiri acara penganugerahan Padma Mitra Awards 2022 yang diselenggarakan oleh Forum CSR Indonesia di Sohana Hall, Jakarta. Pertama, Wapres meminta adanya perbaikan terkait data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dalam penyaluran program CSR yang disesuaikan menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial guna membantu penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Kedua, Wapres juga meminta kementerian lembaga pemerintahan maupun perusahaan swasta untuk mengkonvergensikan program dan anggarannya untuk memastikan besaran bantuan yang diterima oleh kelompok miskin ekstrim yang diharapkan dapat mencapai kebutuhan nilai manfaatnya. Ketiga, Wapres juga meminta agar pelaksanaan program CSR sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan, serta penyaluran bantuan CSR tepat salur, tepat kualitas, dan tepat kuantitas. Untuk terwujudnya ketiga langkah di atas, Wapres menekankan pentingnya peran seluruh pemangku kepentingan untuk terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian lembaga terkait, agar perencanaan program CSR oleh korporasi atau badan usaha tidak tumbang tindih dan tepat sasaran. Saat ini Indonesia sudah berada dalam trek yang benar dalam upaya menurunkan kemiskinan ekstrim. Momentum yang baik ini perlu kita pertahankan bersama untuk memastikan penghapusan kemiskinan ekstrim dapat terwujud pada tahun 2024. Sinergitas dan kolaborasi antar pemerintah dan pihak swasta, antara lain melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, diharapkan dapat mendorong proses tersebut. Sementara itu, pemirsa, keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun menuai perhatian publik hingga banyak yang ingin membekukan atau dibubarkan. Merespon hal tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam kesempatan yang berbeda menyatakan tidak akan menutup ponpes tersebut lantaran banyak santri yang masih mengenyam pendidikan. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin mengungkapkan pemerintah tidak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun meski adanya tuntutan dari masyarakat Indramayu, Jawa Barat. Menurut Wapres, pendidikan para santri menjadi pertimbangan, maka pemerintah akan melakukan pembinaan terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Pembinaan dilakukan agar para santri Ponpes Al Zaitun tetap dapat mengenyam pendidikan. Beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik. Sehingga mereka tetap pesantren itu bisa berjalan, bisa belajar, tapi sesuai dengan akidahnya yang sudah benar, maupun juga di dalam sistem kita, di dalam berbangsa dan bernegara. Terkait polemik pondok pesantren tersebut, Wapres telah menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Pihaknya juga akan meminta publik untuk menunggu keputusan akhirnya. Ya, kita tunggu aja. Nanti kan saya sudah mempercayakan pada Menko Polhukam dan semua yang terkait. Seperti apa akhirnya itu, temuannya seperti apa, putusannya seperti apa, dan penyelesaian seperti apa tentang pesantrennya kira-kira seperti itu.
Pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 tahun 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memotivasi masyarakat untuk mengambil tindakan pencegahan dan penurunan stunting. Di kesempatan yang sama, Kepala BKKBN juga mengatakan bahwa upaya percepatan penurunan stunting menjadi tanggung jawab multi pihak. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menghadiri puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam sambutannya, Wakil Presiden berpesan melalui Harkanas ke-30 dapat memotivasi masyarakat untuk mengambil tindakan dalam mencegah dan mengatasi stunting, serta mempererat peran keluarga sebagai agen utama dalam memberikan gizi yang seimbang dan stimulasi yang optimal bagi tumbuh kembang anak. Peringatan Harkanas juga menjadi panggilan untuk kolaborasi antara pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat umum dalam upaya membangun keluarga yang sehat dan bebas stunting. Dengan kerjasama yang sinergis, diharapkan dapat dicapai penurunan kasus stunting secara signifikan, sehingga Indonesia dapat maju dengan memiliki generasi yang sehat dan berkualitas. Maka pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 ini, saya titip kepada seluruh keluarga Indonesia untuk terus memperkokoh peranan keluarga dalam mencetak generasi penerus yang bebas stunting, fisiknya, mentalnya, maupun kehidupannya. Kelak mereka akan menjadi generasi yang mampu mengguncang dunia seperti yang diucapkan oleh Presiden pertama kita, Presiden Soekarno. Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Dr. Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa upaya percepatan penurunan stunting menjadi tanggung jawab multi pihak. Hal itu berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Juga Peraturan Kepala BKKBN tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting Indonesia 2021 sampai 2024, kita kenal dengan RAN Pasti, telah menerjemahkan 5 pilar Stranas yang kemudian disempurnakan dengan penyediaan data keluarga yang berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, dan juga pendampingan calon pengantin, dan juga melakukan surveillance dan audit kasus stunting. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.